Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herpan. Saya dari prodi BKPI kelas 6B. Di sini saya ingin memaparkan jawaban dari tugas UAS saya. Tugas dari mata kuliah tafsir dan hadis bimbingan konseling. Baik, untuk memenuhi tugas UAS kuliah saya ini, di sini saya akan membahas tentang studi kasus yang saya ambil. Dan dari studi kasus yang saya ambil ini, itu studi kasusnya tentang bullying atau perundungan yang masih sering terjadi di lingkungan pendidikan. Baik, bullying atau perundungan itu masih sering terjadi di lingkungan pendidikan, itu di sekolah ya. Itu bentuknya itu bisa berupa ejekan, hinaan, pemberian julukan yang tidak pantas gitu, atau pengucilan dari kelompok berteman. Nah, salah satu kasus yang sering ditemukan adalah peserta didik itu yang menjadi korban ejekan karena penampilan fisiknya. Nah, awalnya ia mencoba mengabaikan kelakuan tersebut, tapi lama-kelamaan ia menjadi kurang percaya diri, lebih pendiam dan lebih menjauh dari lingkungan pergaulan. Nah, kondisi ini tuh tentu dapat mempengaruhi perkembangan pribadi sosial maupun proses belajarnya. Baik, dari studi kasus yang saya paparkan tadi tentang bullying atau perundungan yang masih sering terjadi di lingkungan pendidikan, nah saya akan memberikan layanan bimbingan dan konseling yang cocok buat studi kasus ini. Untuk layanan awalnya, di sini pertama-tama yang saya lakukan sebagai saya guru BK gitu adalah mengidentifikasi masalah melalui observasi dan wawancara. Nah, di sini saya berusaha membangun hubungan yang baik dengan konseling agar ia itu merasa nyaman untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Nah, untuk proses dan langkah dari inti layanan BK saya ini, setelah masalahnya saya ketahui, saya itu langsung memberikan layanan konseling individual. Konseling saya berikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan pengalaman yang dialaminya sebagai korban bullying tadi. Nah, selanjutnya saya membantu konseling memahami bahwa perlakuan yang diterimanya bukanlah kesalahannya. Saya juga membantu konseling mengenali potensi dan kelebihan yang dimiliki agar rasa percaya dirinya dapat kembali tumbuh. Nah, selain itu juga saya akan memberikan motivasi serta membimbing konseling untuk mengembangkan keterampilan sosial yang positif. Jadi saya juga dapat bekerjasama dengan baik dengan pihak sekolah untuk memberikan edukasi mengenai dampak negatif dari bullying dan pentingnya saling menghargai. Nah, jadi setelah itu saya akan memberikan yang namanya evaluasi atau tindak lanjut. Nah, jadi di evaluasi ini saya lakukan dengan melihat perkembangan konseling setelah mengikuti layanan bimbingan dan konseling tadi. Nah, di sini saya dapat mengamati perubahan perilaku konseling dan melakukan wawancara selanjutnya. Jadi jika kondisi konselingnya itu sudah membaik, saya akan tetap melakukan pemantauan secara berkala. Nah, namun apabila masalah masih tetap berlanjut, layanan konseling dapat dilanjutkan dengan melibatkan orang tua dan pihak sekolah. Jadi untuk hubungan dengan tafsir dan hadis BK-nya. Oke. Jadi untuk hubungannya itu, penanganan kasus bullying ini memiliki hubungan yang erat dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Nah, jadi wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diperolok lebih baik daripada mereka yang mengolok. Nah, menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini tuh mengajarkan bahwa manusia tidak boleh merendahkan atau menghina orang lain, karena setiap manusia itu memiliki martabat yang harus dihormati. Jadi oleh karena itu kita sebagai umat manusia itu tidak boleh bullying, karena perilaku bullying itu jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, selain itu juga Rasulullah SAW juga bersabda, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzoliminya dan tidak membiarkannya dizolimi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Nah, jadi hadis ini tuh mengajarkan pentingnya saling menjaga dan melindungi sesama. Dalam konteks BK, guru BK itu memiliki peran untuk membantu peserta didik yang mengalami permasalahan serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi perkembangan mereka. Nah, baik. Jadi saya memberikan sedikit kesimpulan dari studi kasus yang saya paparkan ini. Jadi kesimpulannya itu bullying itu merupakan masalah yang dapat memberikan dampak yang sangat-sangat negatif terhadap perkembangan peserta didik. Jadi diperlukan layanan BK mulai dari identifikasi masalahnya, konselingnya, evaluasinya, hingga memerlukan tindak lanjut atau pengenanganan yang sejalan dengan Quran surah Al-Hujurat ayat 11 tadi dan hadis Rasulullah SAW. Jadi di sini itu mengajarkan untuk menghormati sesama serta tidak melakukan tindakan yang menyakiti orang lain. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dari studi kasus bullying atau perundungan yang masih sering terjadi di lingkungan pendidikan. Itulah paparan dari jawaban saya untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah tafsir dan hadis bimbingan konseling. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.